Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Acep_Saeb88 yang berjudul Impian Pupus Sang Pengantin. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Impian Pupus Sang Pengantin, sebuah cerita dari Acep_Saeb88. November 1965. Sore itu, di suatu rumah berbilik bambu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah yang teduh karena terletak berdekatan dengan rerumpunan bambu yang rindang. Isah, si gadis putri Pak Ramijan dan Bu Surtini, sedang di kamarnya bersama ibundanya. Gadis tersebut sedang disisiri sang ibunda sembari berkeluh kesah mengenai hari pernikahannya yang seminggu lagi akan digelar. Bu, Isah merasa tidak percaya diri. Pernikahan ini bagiku terlalu mendadak. Padahal baru kemarin dia datang melamar. Tahu-tahu seminggu lagi. Ucap Isah seolah mengungkap keresahannya. Loh, pengennya Nak Ramlan memang begitu, Nduk. Kamu jangan khawatir. Nak Ramlan tidak akan mengecewakan kamu. Tukas Bu Surtini lembut. Isah menatap lekat-lekat bayangan dirinya di cermin. Ia menghela nafas saat teringat pada pemuda satu kampungnya. Pemuda itu yang sangat berharap dapat meminangnya. Sayangnya, pemuda itu keduluan Ramlan yang merupakan seorang pengusaha pengepul sabut kelapa dari Cirebon. Kini pemuda itu seolah menghilang pasca mengetahui sang gadis impiannya dilamar laki-laki lain dan lamarannya mendapat lampu hijau baik dari orang tuanya maupun gadis itu. Bu, aku merasa gak enak loh sama Mas Budi, padahal dia orangnya baik banget. Tutur Isah disambut senyuman sang ibu. Baik saja tidak cukup, Nduk. Baik tapi pengangguran. Terus kamu nanti mau dikasih makan apa? Kata Bu Surtini. Iya sih, Bu. Tapi tetap saja aku merasa tidak enak sama dia. Kata Isah sembari mengambil kotak berwarna merah di hadapannya. Doakan saja Nak Budi segera mendapatkan calon yang cocok. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti tahu harus bagaimana. Ucap Bu Surtini. Isah mengangguk. Kemudian menatap cincin yang berada di dalam kotak merah tersebut. Sebuah cincin emas bermatakan berlian yang berkilau. Malam menjelang di suatu lahan di pemakaman umum. Seorang pemuda berkemeja warna biru dan celana jeans sobek terlihat sedang berlutut di depan sebuah makam dengan batu nisan yang telah kabur dimakan lumut. Pemuda tersebut kedua matanya terlihat berkaca-kaca. Mbok, kemana lagi aku harus berkeluh kesah? Dirimu kini sudah tiada, sedangkan aku telah berusaha menjalani hidup yang berat ini. Ucapnya. Gadis yang kusayang dan kuimpikan sebentar lagi menjadi istri orang. Kemana lagi harus kusangkutkan hidupku yang malang ini? Pemuda tersebut rupanya adalah Budi, yang sebelumnya menjadi bahan curhatan Isah di depan ibunya. Budi yang telah mendengar kabar bahwa Isah akan segera melangsungkan pesta pernikahannya hanya bisa menangis bersedih.
hingga bersimpuh di hadapan makam almarhumah neneknya. Budi adalah seorang pemuda yang sedari kecil telah yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Ketika kecil, neneknya lah yang membesarkannya. Hingga ia berumur 12 tahun, nenek yang telah membesarkannya berpulang ke rahmatullah. Otomatis Budi hidup sebatang kara tanpa keluarga. Kini malam semakin larut. Budi belum juga meninggalkan makam neneknya. Ia masih bersimpuh di sana, seolah berharap bahwa neneknya akan bangkit lagi. Mendadak Budi mencium bau amis seperti dari daging mentah. Bau tersebut semakin kuat saja, membuatnya menutup hidung. Budi celingukan ke segala arah. Bau amis semakin menyengat, membuat perutnya terasa mual. Saat ia hendak muntah, terdengar suara cekikikan melengking yang semakin lama semakin terasa mendekat. Sembari menahan mual, Budi menatap ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang terlihat. Dan saat Budi memutarkan pandangannya, sesosok perempuan berambut panjang sepinggul, berpakaian gombrong warna merah dekil, sedang melotot ke arah Budi. Itu adalah kuntilanak merah, yang merupakan satu yang terlangka dari jenisnya. Terdengar jeritan Budi yang bergema di malam yang kelam itu. Keesokan harinya, warga setempat geger saat menemukan Budi tersangkut dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebatang pohon di tebing seberang lahan pemakaman yang mengarah langsung ke sungai di bawahnya. Selanjutnya warga membawa Budi ke puskesmas tidak jauh dari lokasi. Beberapa orang warga yang sedang menunggu di ruang tunggu puskesmas berbincang-bincang tentang pemuda yang mereka temukan di tebing jurang itu. Saya melihatnya selepas maghrib menuju ke lahan pemakaman. Saya heran, mau ngapain dia jam segitu ke perkuburan? Ujar salah seorang warga. Pak Husen melihatnya. Tugas warga yang lain. Iya, tapi saya melihatnya dari kejauhan dan saya sedang berburu-buru karena ada tamu di rumah. Tidak taunya anak itu paginya pingsan, tersangkut di pohon di pinggir jurang, kata Pak Husen. Pak Anwar, sepertinya dia sudah siuman. Pak Anwar mendengarkan percakapan antara dokter dengan pasien yang bernama Budi. Terdengar percakapan mereka yang dirasa tidak biasa. Anda baik-baik saja, Nak, ujar dokter. Hening sesaat. Kemudian Budi berucap, saya melihatnya, dia sangat cantik. Kata-kata Budi yang dilanjutkannya dengan tertawa aneh membuat semua orang terkejut. Kenapa orang itu ya? Ucap salah seorang pengunjung puskesmas. Dia bukannya pasien yang tadi pagi ditemukan di pinggir jurang? Tanya yang lainnya. Aneh sekali ya, apa dia gila? Terdengar kembali dokter berbicara. Nak Budi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa kamu bisa ada di tebing jurang? Budi menjawab melantur. Saya melihat dia mengedipkan matanya kepada saya. Dia sangat cantik. Saya ingin menikah dengannya.
Saya ingin ikut dengannya. Perkataan Budi dilanjutkannya dengan bentakannya yang membuat siapapun merasa ciut. Dari dialognya telah diketahui bahwa Budi rupanya mengalami gangguan kejiwaan setelah ia diganggu makhluk mistis yang jarang diketahui orang, yaitu kuntilanak merah. Kuntilanak merah diketahui jarang sekali menampakkan diri. Makhluk mistis berwujud perempuan berambut panjang, berpakaian serba merah, dengan wajahnya yang menakutkan itu, konon hanya muncul di area perkuburan saja. Tidak seperti kuntilanak biasa yang biasa ada di mana saja. Kuntilanak tersebut konon bukannya hanya menakuti, tetapi juga bisa mencelakakan hingga ke kematian. Namun, untuk kasus Budi, kuntilanak tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh. Namun, karena serangannya, Budi kini mengalami gangguan kejiwaan. Sementara warga di desa memutuskan untuk mengurung Budi di dalam kerangkeng karena ia sering mengamuk, bahkan melukai seorang anak kecil dengan membantingnya ke tanah. Alasan warga tidak membawanya ke rumah sakit jiwa adalah karena jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan. Mungkin dengan cara di kerangkeng, Budi akan sembuh dengan sendirinya. Dan itu adalah harapan yang mustahil terwujud. Warga juga pernah meminta bantuan orang pintar yang dalam hal ini adalah dukun. Pemuda ini diganggu kuntilanak merah. Jiwanya kini telah menjadi milik demit kuburan itu. Mbah Dukun berucap dengan kedua matanya terpejam di hadapan Budi yang terpasung. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Anwar. Bapak atau ibunya harus melakukan ritual tabur bunga kamboja di kuburan seseorang yang arwahnya menjadi kuntilanak merah. Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon sembari menyembelih seekor ayam cemani. Paginya ritual dilanjutkan dengan melakukan buang air besar di setiap sudut ruangan di mana anak ini dipasung. Panjang lebar Mbah Dukun menyampaikan tata cara ritual. Pak Anwar dan Pak Husen saling pandang sambil mengangkat bahu. Mereka berdua tidak mau mengikuti ajuran Mbah Dukun. Mereka pun merasa menyesal karena telah memanggilnya. Seharusnya saya tidak mengikuti saran Mbok Tumini. Katanya tabib, gak taunya dukun sesat. Gerutu Pak Husen. Mungkin kita seharusnya memanggil Pak Kiai Adhar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu, ujar Pak Anwar. Kamu yakin bukannya Kiai Adhar mudah kerasukan? Tanya Pak Husen. Pak Anwar tampak tercengung. Iya sih, tapi siapa lagi yang mampu menolong anak ini? Ucap Pak Anwar. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!